Suatu hari saya lihat channel YouTube-nya Obi Mesak. Eh, Beliau bikin lagu judulnya Di Rumah Saja. Saya bilang ini pas banget ya sama momen sekarang gitu loh. Dan apalagi kan di Google banyak hashtag di rumah aja, di rumah aja. Nah, terus saya hubungi Om Obi, saya bilang, Om, musiknya bikin beneran yuk gitu loh. Maksudnya kan waktu di YouTube itu kan Om Obi hanya pakai keyboard organ tunggal sama dia main gitar aja gitu loh. Nah, jadi kita bikin musik beneran gitu. Terus setuju, beliau setuju, kita eksekusi bikin musiknya. Itu cuma 3 hari sih bikinnya. Sebab kan kita nggak boleh kemana-mana. Anjuran pemerintah bilang kita harus di rumah aja. Dan lucu aja sih kalau bikin lagu judulnya Di Rumah Saja, tapi kitanya tidak di rumah, bikinnya aneh gitu loh. Jadi kita bikin masing-masing di rumah. Saya ada Nurul Susanto yang main gitar, sama Om Obi dia take vokalnya di rumah. Terus ada musisi teman saya sih di luar, saya kirim ke sana, saya minta suruh isi. Terus ada Frankie Sadikin juga, dia ngisi bass. Semuanya kita rekam di rumah. Jadi kirim file, rekam di rumah, akhirnya jadilah itu lagu Di Rumah Saja. Terus saya kirim basic tracknya ke Om Obi di Bandung. Om Obi juga rekamnya di rumah pakai handphone dia kalau nggak salah. Yang lumayan bagus lah suaranya. Terus udah saya bilang, Om kirimin kita vokal tracknya aja, dikirimin vokal tracknya aja. Lalu saya mixing di rumah, kebetulan di rumah saya ada studio kecil. Ya udah, terus saya mixing di rumah. Terus pembuatan video klipnya juga nggak ngelibatin videografer gimana-gimana. Itu semua syutingnya pakai handphone. Sebagian diambil dari videonya Om Obi sendiri yang di YouTube. Selebihnya minta Om Obi syuting sendiri di rumah, kita gandeng-gandengin jadi satu. Akhirnya jadi videonya yang buat kita naikin di YouTube itu. Karena momennya pas banget sih, kita di rumah saja dan kita dukung pemerintah untuk di rumah aja, jangan kemana-mana, social distance, jangan pulang kampung, di rumah aja karena pandemi ini kan sangat berbahaya ya penularannya. Nah, begitu itu video naik, ternyata direspon sama anak-anak di kantor, maksudnya di kantor JK. Mereka bilang, Pak boleh nggak saya bikin cover ini, cover itu. Saya bilang ya silakan bikin aja, saya bilang gitu. Nanti kalau bagus saya naikin ke YouTube channelnya JK buat kita seru-seruan aja, karena juga pada bosen kan. Sebagian anak-anak di JK juga pada bosen, sebagian di rumah aja, kerja dari rumah, sebagian ada yang nginep di kantor memang karena mereka harus melakukan aktivitasnya di kantor, ya tanah produksi segala macam. Jadi kita sih menghimbau sama anak-anak di JK kalau nggak boleh naik kendaraan umum ya, naik kendaraan pribadi. Itu pun juga kalau terpaksa datang ke kantor, seperti anak produksi itu datang ke kantor. Tapi di kantor cuma 2-3 orang aja sih. Kita tetap stay dengan di rumah aja, stay home, stay safe. Terus banyak yang cover, ada dari OB-nya JK juga cover, terus apalagi ya, dari security juga cover, dari anak produksi sendiri yang Rudy itu juga cover, yang ceritanya dia jadi jawara Betawi. Terus ada dari security yang kebetulan dia dari Ambon, dia juga terjemahin ke bahasa Ambon, terus dia cover juga itu lagu. Terus ada beberapa dari fans dari JK Mania, itu juga mereka juga masing-masing mengcover gitu loh, dengan gayanya mereka sendiri, maunya gimana mereka buat. Terus ada dari teman-teman artis kayak Rebecca, Sevi itu juga mengcover juga. Latar belakang kenapa saya bikin lagu di rumah saja, sorry. Itu saya bikin tanggal 27 bulan 3 2020 di rumah saya di Bandung. Ide itu tercipta karena saya juga lihat berita-berita di TV, terutama memang di TV ya, di YouTube cuma sekali-sekali aja, tentang seruan pemerintah buat kita stay home, stay safe.
itu sangat baik, karena itu memutus hubungan antara virus-virus kot itu, virus corona buat kepada tubuh kita masing-masing. Seruannya sangat bagus, karena dengan begitu kita menjaga kebersihan kita di rumah. Untuk keluarga sendiri kita aman, tapi kalau kita keluar kan kita belum tentu. Makanya diserukan kita selalu pakai masker, ya, bahkan selalu cuci tangan, sangat bagus sekali. Jadi pemerintah bilang tinggal di rumah saja, stay home, stay safe. Tiba-tiba saya dapat ide, karena mengajak semuanya itu kan kawan-kawan pencipta lagu atau musisi yang lain punya versi masing-masing. Saya ambil yang simpelnya aja, yang lebih semangat lah, supaya mengajak mereka di rumah dengan lagu yang agak lebih baik. Di rumah saja, mengisi waktu yang ada. Ya, dengan di rumah saja kan kita banyak mengambil hikmahnya. Kita bisa lebih dekat dengan keluarga, ya kan? Apalagi buat saya nih yang udah tuwir, udah opa-opa. Cucu saya kemarin tambah 1, tanggal 17 April jadi 7. Alangkah indahnya buat saya memang. Sebelum ada corona ini memang saya sangat suka cita, dan pekerjaan saya tuh selain off air atau bekerja yang lain-lain di Jakarta, kalau saya ke Bandung saya lebih suka bermain dengan cucu-cucu, ngajak dia main, ngajak dia antar di sekolah. Setelah itu baru main-main, kita kemana, jalan-jalan, makan. Pertama anak-anak cucu saya paling senang main biasa ke mall kan, banyak mainan di sana. Jadi untuk mengisi kosongan itu saya ciptakan lagu ini gitu, Tercetus Beat, yang saya coba awalnya masukin di channel saya sih, karena ingin mengajak semua orang melihat juga dengan tempo yang agak lain, agak sedikit blues ballad ya. Saya sendiri saya bikin di konten YouTube saya. Ketika jadi itu sangat simpel bikinnya, karena memang buat saya pribadi kalau saya bikin lagu tuh, kebanyakan lagu saya yang meledak dari tahun 80-an itu nggak perlu lama-lama. Baik itu Hati Yang Luka, itu nggak lebih dari 1 jam. Pertama biasanya saya bikin notasi dulu ya, notasi dulu, baru liriknya cepet. Itu Kisah Kasih di Sekolah, melihat anak sekolah sementaran pulang sekolah di depan rumah saya itu tahun 85-an saya bikin, dapat iramanya dulu saya bikin, bergumam, tiada masa paling indah masa-masa di sekolah, tiada kisah paling indah kita kasih sekolah. Saya masuk kamar, saya rekam masih pakai tip jadul tuh di Walkman kalau nggak salah, semacam begitu. Saya biasa simpan dulu, nanti besok atau baru saya kerjain. Rata-rata begitulah lagu saya, yang nggak perlu banyak diprogram dulu bla bla. Justru lagu yang cepat, yang tiba-tiba itu yang kebanyakan meledak. Begitu pula lagu ini yang saya bikin di rumah saja, supaya kawan-kawan tahu ide yang spontanitas, ide yang ingin mengajak kita ya, mari patuhi yang sudah ada, semua demi kita juga ya kan. Ajakan pemerintah yang sangat positif, dan juga don't panic, don't worry yang berlebihan. Nggak usah berlebihan. Kalau kita aman, kita rasa antibodi kita kuat, kita di rumah nyaman, saya yakinlah kita tidak akan tertular, asal kita tidak keluar berhubungan banyak dengan orang lain untuk sementara waktu seperti yang disarankan pemerintah. Nah, akhirnya kembali di refnya saya bilang, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Itu kita terima kasih untukmu matahari. Sebelum ini juga kita harus menyadari betapa pentingnya tuh sinar matahari. Karena mungkin hanya segelintir orang yang bisa memahami. Kita waktu dulu dari zaman dulu bayi, kita sama orang tua kita tuh, mungkin sama nenek-nenek kita tuh, bapak-bapak kita udah biasa dijemur untuk sinar matahari. Fungsinya banyak, menguatkan tubuh bayi-bayi itu, membuangkan penyakit-penyakit bayi itu. Nah sekarang hikmahnya banyak, mungkin tidak didapati oleh orang-orang sekarang, tapi adanya virus ini, di samping virus ini mungkin ya menakutkan, menggelisahkan kita, tapi ada positifnya juga. Semua rata-rata di kampung saya ini, di wilayah saya, biasanya mereka tiap hari Minggu lah
olahraga karena matahari. Sekarang hampir tiap hari saya lihat di rumah berjemur semua pakai matahari. Tapi tidak apa-apa, belum terlambat. Buat yang tua-tua khususnya, yang angkatan saya lihat juga mereka semangat sekarang. Untuk apa? Untuk mulai olahraga, mulai menikmati karunia Tuhan, matahari, udara.